Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nur Rizky Juhri dari kelas 11C. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis korelasi dan regresi linier dalam matematika. Nah, apa itu analisis korelasi, teman-teman? Analisis korelasi adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara dua variabel dan seberapa kuat hubungannya tersebut. Nah, di sini saya ada contoh buat grafiknya, teman-teman. Di sini ada Y untuk ukuran sepatu dan di sini ada X untuk usia siswa. Nah, dari gambar tersebut kita mengetahui bahwa pola penyebarannya ini berbentuk garis lurus. Nah, kita tulis di sini garis lurus, dan untuk tren datanya itu linear ya, teman-teman. Karena ini garis lurus. Lalu untuk arahnya ini naik ya, dari bawah kiri ke atas kanan. Nah, gitu. Terus untuk korelasinya itu positif ya, teman-teman, karena dari bawah ke atas. Nah, untuk interpretasinya berarti karena ini dari bawah ke atas, berarti makin tambah dong. Berarti ya makin tambah usia siswa, semakin besar ukuran sepatunya. Nah, itulah, teman-teman. Lalu untuk nilai korelasi berkisar antara min 1 hingga 1. Korelasi R1 sama dengan 1 itu menunjukkan korelasi positif yang sangat sempurna, teman-teman. Nah, untuk R sama dengan min 1 itu korelasi negatif yang sempurna. Nah, kalau R sama dengan 0 itu tidak ada korelasi, teman-teman, atau tidak ada interpretasi. Nah, untuk ini nilai-nilainya ya, teman-teman. 0 sampai 0,3 itu positif yang sangat lemah, teman-teman. Lalu untuk 0,3 sampai 0,7 itu positif yang lumayan sedang, teman-teman. Lalu untuk 0,7 sampai 1 itu positif yang sangat kuat atau sempurna ya, teman-teman. Nah, untuk yang negatifnya ini ada min 1 sampai 1 sampai min 0,7 itu negatif sangat kuat ya, teman-teman. Lalu untuk min 0,7 sampai min 0,03 itu negatif sedang. Lalu untuk min 0,3 sampai 0 itu negatif yang lemah, teman-teman. Oke. Kita lanjut, teman-teman, kita bahas ke ini. Korelasi produk momen atau yang biasa dikenal dengan korelasi Pearson. Nah, rumus dari korelasi Pearson itu N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali akar N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Nah, untuk R itu ya adalah koefisien korelasi Pearson, dan untuk N-nya itu adalah banyak sampel ya, teman-teman, banyak sampel yang ada di soal. Lalu untuk S-nya itu adalah variabel bebas dan Y-nya adalah variabel terikat. Oke, kita lanjut ke cara pekerjaannya. Nah, ini soalnya, teman-teman, di sini ada jumlah jam belajar yang dimana itu X dan nilai ujian yaitu Y. Di sini ada jumlah belajar, jam belajar pertama itu 2, lalu 3, lalu 5, ada 7 dan 9. Lalu nilai ujiannya untuk 2 jam itu 60, untuk 3 jam itu 65, untuk 5 jam itu 80, dan untuk 7 jam itu 85, dan untuk 9 jam itu 90. Lalu yang ditanyakan adalah A. Hitunglah koefisien korelasi data tersebut. B. Hitunglah koefisien determinasi data tersebut. C. Jelaskan besar pengaruh jumlah jam belajar terhadap nilai ujian. Nah, untuk mengerjakan ini kita harus banget ya, teman-teman, untuk menuliskan data disiapkan ke dalam sajian. Contohnya kayak gini, teman-teman. Misal di sini kan kita dapat X dan Y-nya, teman-teman. Berarti selanjutnya kita tulis di sini X kuadrat, dan di sini Y kuadrat, dan di sini X ya, teman-teman. Untuk mempercepat kita akan skip saja untuk ini, baru kita jelaskan. Teman-teman, ini setelah dikerjakan menggunakan kalkulator ya, kita langsung bahas saja. Di sini kan ada X kuadrat. Nah, X kuadrat itu kan berarti
Di sini misal 2 dikali 2 kan 4. Nah, 4 kan. Lalu di sini ada 3. 3 dikali 3 kan 9 ya, teman-teman. Lalu di sini ada 5. 5 kali 5 kan 25. Lalu 7 dikali 7 sama dengan 49. Lalu 9 kali 9 sama dengan 81. Nah, di sini ada untuk yang Y kuadrat. 60 dikali 60 itu sama dengan 3600 ya, teman-teman. Lalu 65 dikali 65 itu sama dengan 4225. Lalu untuk 80 dikali 80 itu sama dengan 6400 ya, teman-teman. Lalu untuk 85 dikali 85 itu sama dengan 7225. Lalu untuk 90 kali 90 itu sama dengan 8100 ya, teman-teman. Lalu untuk X dan Y, XY atau X dikali Y. X dikali Y itu misal 2 dikali 60 itu sama dengan ya 120, teman-teman. Lalu 3 dikali 65 itu sama dengan 195. Lalu 5 dikali 80 sama dengan 400. Lalu 75 dikali 85 sama dengan 595. Lalu 9 dikali 90 sama dengan 810. Nah, habis itu kita totalkan semua ya, teman-teman. Kita sigma kan. Sigma X itu sama dengan 26. Kenapa? Karena 2 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 itu hasilnya 26. Lalu untuk yang Y-nya juga sama, teman-teman. 60 ditambah 65 tambah 80 tambah 85 tambah 90 itu hasil 380. Dan untuk X kuadratnya ini juga kita jumlahkan saja, cuma 4 ditambah 9 tambah 25 tambah 49 tambah 81 itu hasil 168. Lalu untuk Y kuadratnya juga sama, teman-teman. Cuma saya sarankan untuk mengerjakannya untuk pakai ini kalkulator, karena ya angkanya banyak banget. 3600 ditambah 425 ditambah 6400 ditambah 7225 ditambah 8100 itu hasilnya 29.550. Rumah sangat tinggi ya, teman-teman. Lalu untuk sigma XY itu hasilnya ada 2120 ya, teman-teman, karena ya masih cukup bisa dihitung pakai tangan lah. Nah, di sini kan kita langsung ke soalnya aja, teman-teman. Di sini hitunglah koefisien korelasi data tersebut. Nah, kita tahu kan bahwa sebelumnya kalau cara menghitung koefisien korelasi itu menggunakan rumus R sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali akar N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Nah, kita kan udah dapat angka ya, teman-teman, yang dimana N ini adalah jumlah sampel ya, teman-teman, yaitu 5. Kenapa 5? Karena di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita dapat 5, teman-teman, dari jumlah sampelnya. Jadi kita tulis di sini 5. Lalu di sini ada sigma XY yang dimana itu ada 2200 ya, teman-teman. 2200 kita tulis. Lalu ada sigma X yaitu 26 ya, teman-teman tuh. Lalu untuk sigma Y-nya itu ada 380 ya, teman-teman. Nah, lalu per N-nya kan tadi kita dapat, teman-teman, 5. Lalu ini sigma X kuadrat kan kita ada dapat di sini 168 ya, teman-teman. Lalu untuk ini sigma X dikuadratkan 26 nanti dikuadratkan. Nah, nanti aja. Lalu dikali N-nya di sini adalah 5. Untuk sigma Y kuadratnya itu adalah 29.550. Lalu untuk apa ini ya, sigma kuadrat sigma Y dikuadratkan itu 380 ya, teman, 380 kuadrat, teman-teman. Lalu langsung kita kalkulator atau kita hasilkan saja menggunakan kalkulator. Di sini kita dapat bahwasannya 5 dikali 2120 itu kita dapat 10.600. Lalu 26 dikali 380 itu sama dengan dapat kita 9.880. Lalu untuk 5 dikali 168 itu kita dapat dikurang 26 kuadrat itu kita dapat akar 164. Dan
dikali 3.355 dari total ini. Lalu kita langsung jumlahkan aja teman-teman. 10.600 dikurang 9.880 itu dapatnya kita 720. Lalu 164 dikali 3.350 itu kita dapat 5.049.400 ya teman-teman. Lalu kita langsung jumlahkan saja di kalkulator ya, karena itu normal sulit teman-teman. Kita dapat angkanya itu 0,97. Jadi koefisien korelasi data tersebut adalah 0,97. Nah, yang dimana 0,97 itu positif yang sangat kuat teman-teman, hampir mendekati sempurna. Sempurna kan 1. Nah, selanjutnya itu kita ke B. Hitunglah koefisien determinasi data tersebut. Nah, koefisien determinasi data tersebut adalah yang dimana dituliskan dalam R besar, yang rumusnya itu adalah R atau koefisien korelasi dikuadratkan dikali 100%, yang dimana tadi R tadi adalah 0,97, kita tulis ini 0,97 dikuadratkan dikali 100% teman-teman. Nah, 0,97 itu jika dikuadratkan adalah hasilnya 0,94, 0,9. Ini terserah teman-teman ya, 0,9 mau ditulis apa enggak. Tapi kalau saya sih kadang ditulis dikali 100 itu hasilnya sama dengan 94,0,9% ya teman-teman. Lalu untuk C-nya itu jelaskan besar pengaruh jumlah jam belajar terhadap nilai ujian. Nah, dari hasil yang udah kita kerjakan, kita dapat penjelasan teman-teman bahwa nilai R sebesar 0,94,0,9 menunjukkan bahwa 94,09% variasi dapat dijelaskan oleh jumlah jam belajar, atau bahasa simpelnya pengaruh variabel X terhadap Y sebesar 94%, sedangkan pengaruh variabel lainnya sebesar 12% ya teman-teman. Maksudnya ini 94% yang dapat dijelaskan. Oke, sekian. Kita lanjut ke regresi linear. Oke teman-teman, akan kita lanjutkan ke metode regresi linear. Nah, metode regresi linear adalah metode statistik yang digunakan untuk memahami dan memodelkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, biasanya metode ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana perubahan variabel bebas dapat mempengaruhi variabel terikatnya. Rumusnya itu adalah Y sama dengan A plus BX, yang dimana A di sini adalah konstanta dan B di sini adalah koefisien regresi dan X-nya adalah variabel bebas. Yang dimana untuk rumusnya itu, untuk mencari rumus A dan B itu ada rumusnya sendiri, yaitu A sama dengan sigma Y dikurang B sigma X per N. Nah, untuk B-nya ini adalah N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Nah, kita langsung aja ke soalnya teman-teman. Nah, di sini ada jumlah iklan dan penjualannya, yang dimana jumlah ikan di sini ada 2, 3, 4, 5, 6 dan penjualannya ada 3, 4, 6, 4, 5, yang dimana jumlah ikan menunjukkan variabel X atau variabel bebas dan penjualannya menunjukkan variabel Y atau variabel terikat. Nah, kita percepat aja ke pengerjaannya teman-teman. Oke, dia ini teman-teman penampakan setelah selesai dihitung. Nah, di sini ada X, Y, dan X kuadrat, terus X dikali Y agak beda ya dengan analisis korelasi tadi. Di sini tidak pakai Y, tidak pakai Y kuadrat, cuma pakai X kuadrat aja yang perlu kita hitung. Yang lalu kita hitung saja langsung. X kuadrat 2 dikali 2 4, 9, 3 kali 3 9, 4 kali 4 16, 5 kali 5 25, 6 kali 6 36. Lalu ini ada XY 2 dikali 3 6,
3 kali 4 12, 4 kali 6 24, 5 kali 4 20, 6 kali 5 30 ya teman-teman. Habis itu kita sigmakan semua, langsung kita jumlahkan. 2, 3, 4, 5, 6 ya 20. Lalu ini 3, 4, 6, 4, 5, 22. Aduh, ini ada rambut. Lalu 9, 4, 9, 16, 25, 36 itu 90. Lalu 6, 12, 24, 20, 30 itu sama dengan sigma X sama dengan 92. Nah, untuk cara pengerjaannya teman-teman, kita nggak bisa langsung tiba-tiba Y sama dengan A plus BX itu kita nggak bisa teman-teman. Kita harus ke B-nya dulu teman-teman, karena di sini kalau kita langsung ke A kita nggak bisa, karena di sini disuruh cari nilai dari B-nya dulu ya teman-teman. Kita ke B-nya aja dulu. Nah, rumus B itu sama dengan N sigma Y dikurang sigma X dikali sigma Y per N. Sigma X dikurang sigma Y dikuadrat sigma X dikuadratkan. Nah, kita dapat di sini N-nya 5. Kenapa 5? Ya karena jumlah sampel cuma ada 5 teman. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5. Lalu sigma Y sama dengan 92. Sigma ini kurang ya teman-teman, sigma Y ini sigma X Y. Sigma X Y sama dengan 92. Oke, 92. Lalu dikurang sigma X 20 ya teman-teman. Di sini sigma X-nya itu. Lalu sigma Y-nya itu 22 ya teman-teman. Lalu N 5 ya teman-teman. Lalu untuk sigma X itu 90 ya teman-teman. Sigma X kurang mulu teman-teman. Harusnya sini sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat itu 90 teman-teman. Lalu untuk sigma X kuadratnya itu ya Allah 20 dipangkatkan 2 ya teman-teman. Apa ya kan tipenya. Nah, habis itu kita dapat hasil di sini 460 dikurang 440 dibagi 450 dikurang 400. Nah, 460 dikurang 440 adalah 20. 450 dikurang 400 adalah 50. Lalu 20 dibagi 50 atau kita bisa tulis 2 dibagi 5 itu sama dengan 0,4 teman-teman. Nah, setelah kita dapat nilai dari B tersebut, kita pindah ke A. Rumus A itu sama dengan sigma Y dikurang B dikali sigma X per N, yang dimana sigma Y di sini adalah 22. Kita tulis sini 22. Lalu untuk B-nya itu sama dengan 0,4 ya teman-teman. Nih, 0,4. 0,4 dikali 20. Kenapa X-nya 20? Karena ya itulah teman-teman. Yang dimana N-nya adalah 5. Kita dapat hasil 22 per 8 bagi 5. Atau 14 per 5 sama dengan 2,8. Setelah itu kita tulis ya teman-teman, Y sama dengan A plus BX, yang dimana A itu nilainya adalah di mana ya ini, A di sini 2,8. Lalu untuk B-nya ini adalah 0,4X. Nah, tapi biasanya di soal itu ditulis seperti ini, 0,28 X ditambah 0,4, yang dimana X-nya itu ada di konstanta teman-teman. Oke, sekian dan terima kasih.